Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sudah terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesesakan, kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sudah terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan saja melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah yang super setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Oh, tiada yang seperti Engkau, tiada yang sama seperti Engkau, tiada
kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu, besar Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam RSSP kali ini, dan untuk kali ini saya akan membawakan RSSP modul 08 hal berdoa bagian D, dan kita sama-sama belajar ya para sahabat. Doa dalam pengertian sederhana adalah melakukan komunikasi dengan Allah. Ketika kita menaikkan doa, kita dapat berkomunikasi dengan Allah seperti kita ini bercakap dengan Bapa jasmani ataupun Bapa kita yang di dunia ini. Biasanya sebelum berdoa, saya lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang malam, kalau itu saya berdoa di waktu pagi, dan bersyukur sebab saya masih dapat bernapas, saya masih dapat bangun, berdiri, dan dapat berjalan. Saya sangat bersyukur karena lewat tuntunan di TRC ini oleh hambanya Pak Atta, saya telah diubah untuk menjadi seorang pribadi yang sangat berdisiplin untuk berdoa pagi, siang, dan malam. Dan kalau malam itu dalam ibadah keluarga, saya sangat bersyukur tentang hal ini. Sebelum saya di komunitas ini, ketika saya mengalami pergumulan hidup, barulah saya mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan karena semata-mata minta berkat dari Tuhan, minta dilepaskan dari segala permasalahan. Wah, kalau saya mengingat-ingat tentang semua ini, saya sendiri merasa malu di hadapan Tuhan. Saya minta pertolongan kepada Tuhan waktu susah, tetapi dalam keadaan saya yang baik-baik saja, saya langsung lupakan Tuhan. Tetapi saya sangat bersyukur berjalannya waktu, dan setelah mendapat tuntunan di TRC ini, hanya satu yang saya pegang sampai saat ini. Ketika saya susah atau senang, saya akan tetap sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu kita menangis, yaitu mungkin kita mengalami pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Ada waktu kita tertawa, atau ketika hidup kita baik-baik saja. Modul 08 yang kita pelajari sama-sama pada hari ini tentang hal berdoa bagian D ini, hanya ada satu ayat firman Tuhan saja yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Jangan kita khawatir tentang apapun juga, tetapi mari kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap kali saya mengalami pergumulan hidup,
tempat pertama kali saya mencurahkan segala pergumulan saya ialah ke mama saya. Setelah mama saya dipanggil Tuhan, dan setelah saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, terlebih selepas saya di komunitas di RC ini, saya lebih suka berkongsi masalah saya kepada Tuhan. Bapa di surga, satu-satunya tempat pencurahan segala isi hati saya kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar apa kata Yesus tentang hal kekhawatiran. Saya akan baca dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34. Saya akan baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus telah mengajar kita agar jangan kita khawatir akan apa yang kita makan dan minum, dan juga apa yang kita pakai. Dan kalau kita baca di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apabila kita melakukan segala kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan. Mari kita belajar dari Hana. Ketika dia menghadapi pergumulan hidup, dia serahkan pergumulannya kepada Tuhan. Saya akan baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 9 hingga ayat 20. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17. Sebab jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetebu dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dalam masyarakat Yahudi, poligami bukan hal biasa. Namun kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan beberapa peristiwa poligami yang terjadi seperti Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan lain-lain. Dan kita lihat poligami akan mengalami banyak masalah. Kisah Elkana pun demikian, karena Hana tidak mampu mengandung. Penina madunya itu menyakiti hatinya, meskipun Elkana sendiri mengasihi Hana. Tetapi kedukaan dan ketiadaan damai itulah yang dihadapi Hana. Hana adalah wanita yang beriman. Ia tidak membalas kejahatan Penina. Ia menyerahkan beban beratnya kepada Tuhan. Doa keluh kesah dan permohonannya sedemikian dalam sampai membuat Imam Eli salah tafsir. Namun ketika Hana menceritakan pergumulannya, Eli menyampaikan kabar baik dari Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup, akan memberikan apa yang dimintanya. Memang jawaban itu tidak langsung terjadi, namun kita lihat bahwa Hana berubah karena Tuhan memberikan dia kekuatan menghadapi apa yang sedang dia alami. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 18, setelah dia serahkan pergumulannya kepada Tuhan, dia atau Hana mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi
Apapun pergumulan kita saat ini, atau apapun yang kita sedang alami, kalau itu yang membuatkan kita tidak tertumpunya perhatian kita kepada Tuhan, sehingga kita memandang masalah itu seakan-akan lebih besar daripada Tuhan. Mari kita berubah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh permasalahan kita kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Hana. Dia menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan, sehingga hatinya tenang, dia sudah mulai makan dan mukanya tidak muram lagi. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah RSSP saya yang cukup sederhana ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau cara penyampaian yang kurang pas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu